kita memberikan pilihan berbagai lokasi, artinya bentuk-bentuk kerjasama, artinya tidak hanya menyewakan lahan saja, kami juga bisa menyewakan warehousing, gudang, atau kerjasama yang lainnya. Nah, fasilitas-fasilitas pendukung yang lainnya ini juga kita benar-benar support untuk siapapun investor yang ada di sini. Jadi artinya, jadi mereka akan dapat all packet, artinya oke, dia sewa lahan di kita untuk sarana pendukungnya, servis pendukungnya nggak usah diragukan, kita akan support itu. Jadi intinya tujuannya kami ingin memberikan juga rasa nyaman. Ketika orang berinvestasi, mereka akan jauh dari gangguan keamanan, demo, apapun lah itu yang huru-hara, yang bisa berimpact, yang sering terjadi kita lihat di beberapa kawasan industri, itu bisa kita minimalisir. Karena dengan penetapan OMNI ini, objek vital nasional, itu akan dijaga. Keamanannya, ketertibannya, dan sebagainya. Ya artinya ini bentuk komitmen kami. Memang cukup padat nih Pak. Jadi kalau misalnya yang kuning-kuning ini kita lihat ini yang sudah terisi. Oh, ini yang sudah terisi. Ini yang terisi. Nah, yang hijau-hijau ini yang belum. Jadi artinya tinggal sedikit sebenarnya. Sulawesi Selatan merupakan gedung bagi para investor yang ada di luar maupun dari dalam Sulawesi Selatan itu sendiri. Memiliki sektor unggul terutama di wilayah Kota Makassar. Seperti apa keseruan kami di PT Kima hari ini? Ikuti terus perjalanan kami hari ini. Berita Kota Makassar, hari ini kita berada di depan kantor PT Kawasan Industri Makassar atau biasa disebut dengan PT Kima. Hari ini kita akan mengetahui apa saja progres-progres yang dilakukan oleh PT Kima tahun 2022 dan bagaimana mereka menghadapi resesi yang akan digadang-gadangkan di tahun 2023 ini. Daripada penasaran, langsung saja ikuti saya. Baik pemirsa Berita Kota Makassar, di samping saya saat ini ada Direktur dari PT Kima, Bapak Alexander Chandra Irawan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Aduh, kayaknya segar sekali ya Pak. Meskipun di luar sedang hujan, tapi tidak membatasi kita untuk melakukan podcast hari ini. Harus tetap semangat. Ya, betul sekali Pak, karena banyak informasi yang akan disampaikan hari ini kepada penonton. Oke, baik Pak. Sebelum kita berbicara tentang PT Kima sendiri, saya dari awal masuk itu terkagum-kagum. Ya, tapi selain terkagum, saya ada rasa ketakutan.
ketakutannya saya salah jalan, saking besarnya PT Kima ini. Saking besarnya dan saking luasnya PT Kima ini. Tapi untuk sejarahnya sendiri Kak, Pak, kalau boleh tahu itu seperti apa Pak? Jadi PT Kima ini sebelumnya didirikan bersamaan dengan gabungan atau dukungan dari pemerintah Jepang waktu itu ya. Jadi ada dukungan pemerintah Jepang, kemudian dibentuklah satu entitas. Awalnya ini bersamaan dengan beberapa kawasan industri lain di beberapa kota. Itu ada di Medan, ya, kemudian di Surabaya, kemudian ada juga Jawa Tengah, tapi dulu Cilacap pindah ke Jawa Tengah jadi KIW. Kalau di Medan namanya kawasan industri Medan. Di Semarang itu Jawa Tengah itu kawasan industri Wijaya Kusuma. Ya. Kemudian Surabaya ada kawasan industri Surabaya Rungkut ya. Kemudian yang paling timur kita ada kawasan industri Makassar. Nah ini pendirinya mungkin hampir berbarengan. Nah kita kalau nggak salah berdiri tahun 1988 ya. Jadi disitulah cikal bakal kawasan ini berdiri. Ya tujuannya pastinya untuk menggerakkan perekonomian ya. Artinya sebagai embrio bagaimana nanti kawasan industri ini menjadi atau mengambil peran dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan khususnya atau Indonesia pada umumnya ya, seperti itu. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan cuma di Makassar saja atau di Sulawesi Selatan saja seperti itu. Jadi kita melihat Indonesia Timur ini gerbangnya itu ada di Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar ya. Jadi artinya memang kita melihat posisi strategis Makassar atau Sulawesi Selatan di kawasan Indonesia Timur ini harusnya menjadi daya tarik bagi seluruh investor baik dalam maupun luar negeri ya untuk berinvestasi. Jadi ini yang kita coba manfaatkan pada saat itu pendahulu kita melihat bahwa ini yang harus kita ambil nih. Jangan sampai nanti kita tidak bisa mengakomodasi peluang-peluang investasi yang sudah ada yang bisa kita gali gitu loh. Makanya sebenarnya dengan adanya kawasan industri ini kita harapkan bisa menarik investor untuk datang. Jadi sebagai sweetener. Oh, saya mau berinvestasi, kan berapa investor itu biasanya terutama investor luar ya, mereka itu lebih tertarik untuk berinvestasi dalam kawasan. Nah, contoh dari Jepang misalnya, dia paling suka itu, artinya kalau misalnya sudah masuk ke suatu daerah, dia lihat, cari dulu dia mana yang ada kawasan industrinya. Nah, peluang inilah kita akan coba pegang kan, kita tangkap, jangan sampai nanti mereka melihat, oh kita tidak siap. Makanya dengan adanya kawasan industri ini, pada waktu itu mungkin para pendahulu kita sudah memikirkan bahwa kita harus membuat kawasan industri ini untuk mengakomodasi tadi kebutuhan investasi, baik dari dalam maupun luar. Oke, berarti sudah dikatakan bahwa Makassar ini, PT Kima ini sudah siap dengan investasi. Iya. Oke Pak, selanjutnya saya mau bertanyakan, ini sudah masuk di BUMN. Untuk pembagian sahamnya sendiri Pak, seperti apa? Saat ini sebenarnya kita tergabung dalam grup holding Dana Reksa ya, Persero ya. Jadi kepemilikan saham kita itu satu lembar itu saham Dwiwarna pemerintah negara Republik Indonesia ya. Kemudian 59,9 dan sekian persen itu adalah Dana Reksa Persero yang menjadi holding kita ya. Holding beberapa kawasan industri BUMN ya, yang tadi saya sebutkan. Kemudian 30% itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian 10% adalah pemerintah Kota Makassar. Ya. Oke, dengan adanya stakeholder ini kayaknya memang sudah memberikan janji kepada investor, karena dengan adanya kerjasama seperti ini lebih banyak lagi andil yang terjadi di sini, Pak. Ya, memang misi yang diemban kawasan ini cukup berat. Jadi pada saat pendirian pun sebenarnya kita memang sudah melibatkan ya beberapa pihak yang memang kita lihat ini nantinya akan memiliki peran
dalam pengembangan kawasan industri ke depan. Pemerintah daerah adalah bagian vital ya yang nanti kita butuhkan dalam pengembangan kawasan ke depan ya, baik dari sisi perizinan ya, apapun ya, artinya banyak yang sekarang ini bisnis-bisnis yang di kawasan itu sangat erat kaitannya dengan pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi yang harus kita sinergikan. Makanya peran atau sinergi tidak hanya dalam nanti tidak hanya yang sudah terjadi sebagai pemegang saham, tapi juga pada saat pelaksanaan pengelolaan pengoperasian kawasan industri juga sangat penting kita lakukan dengan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Baik, Pak. Selain itu, Pak, ketika orang ingin berinvestasi, tentunya ada rasa ketakutan. Ya. Untuk PT Kimas sendiri, bagaimana badan hukumnya, Pak? Ya, kita secara anggaran dasar, memang awalnya kita adalah badan usaha milik negara ya. Sekarang setelah kita tergabung, sebenarnya status kita sudah menjadi bagian atau subsidiaries ya, anak perusahaan dari BUMN dan Rasa Persero. Jadi sebenarnya tidak ada masalah bagi semua mitra calon investor yang datang. Malah ini kesempatan bagi para mitra investor untuk berinvestasi di kami, karena secara regulasi kami ada aturan-aturan yang memang diamanahkan sebagai pengelola kawasan sesuai dengan PP 142 ya tahun 2015. Jadi kita punya kewenangan untuk mengelola kawasan ini. Jadi memang kita ini sebagai pengelola, estate management, operator. Jadi punya kewenangan cukup luas, baik dari penyediaan lahan industri itu sendiri, penyewaan, kemudian penyediaan infrastruktur lainnya seperti bangunan pabrik siap pakai, gudang, pergudangan, kemudian fasilitas dan sarana pendukung, jaringan telekomunikasi, kemudian pengolahan air, limbah, jalan. Jadi semua yang berkaitan dengan kawasan itu memang diamanatkan kami untuk kita kelola. Oke, ya. Bahkan limbahnya sekalipun, ya, Pak? Semuanya. Jadi di kita itu semua infrastruktur pendukung seperti pengelolaan penyediaan air bersih, kemudian pengelolaan limbah, baik itu limbah padat, limbah cair, kemudian sampah. Semuanya telah kita kelola. Ya, kita kelola seluruhnya secara terintegrasi. Artinya memang ini amanah yang kita harus jalankan. Jadi artinya semua investor yang masuk kita, ya kita pastikan kita bisa maintain sejak mereka menyewa, merencanakan, membangun bisnis sampai pengelolaan outputnya seperti itu. Nah, kita juga punya sarana-sarana pendukung lain ya, seperti sarana logistik ya, logistik yard ya, container yard, kemudian kita punya gudang konsolidasi ya, gudang-gudang cold storage ya, yang untuk kita sewakan. Karena intinya kita ingin dalam satu kawasan ini kita bisa serve semua kebutuhan mitra ya atau tenan ya, sehingga mereka nggak perlu kemana-mana lagi, gitu. Cukup di PT Kimas saja. Ya, betul. Oke, Pak. Sejauh ini sampai tahun 2022 bagaimana perkembangan dari PT Kimas sendiri, Pak? Ya, jadi secara bisnis memang kalau dari penjualan lahan industri ya, bisnis utama kami relatif stagnan karena kalau bicara Kima mungkin beberapa tahun atau 20 tahun yang lalu Kima ini secara lokasi masih cukup jauh dari pemukiman ya. Sekarang ini kan Kima ini barat gula itu pasti akan didatengin oleh semut. Ya, betul sekali. Ya, semutnya itu ya kita karyawan, buruh, orang-orang yang berbisnis dan sebagainya. Karena inilah pusat rezeki kan, pusat perekonomian mendekat. Nah, di situ bermuncullah pemukiman, kawasan lain dan sebagainya, pendukung dan sebagainya, perekonomian dan sebagainya. Perkembangan yang itu menimbulkan impact sosial. Ya. Dan itu pun selain impact sosial, kita juga menjadi handicap kita dalam rencana pengembangan kawasan ke depan. Karena terus terang
kita agak susah bergerak nih. Jadi artinya memang kalau dibilang kawasan kita menjadi stagnan, kita tidak bisa melakukan perluasan lagi, karena keliling kita ini sudah kawasan pemukiman semua nih. Ya. Nah itu agak berat. Nah sehingga apa yang kita lakukan? Ya yang kita lakukan adalah kita menyiapkan strategi untuk pengembangan bisnis ataupun investasi yang mendukung bisnis utama. Banyak hal yang saya sebutkan tadi, diantaranya itu adalah salah satu bentuk-bentuk bisnis ya yang mendukung untuk pelaksanaan bisnis utama kita di penyewaan lahan. Ya tadi artinya penyediaan air bersih, limbah tadi, artinya pengolahan itu, kemudian sampah, kemudian depo logistik, kemudian ada lagi kita juga mengelola jaringan telekomunikasi, artinya kita menyewakan jaringan kabel ya, artinya kepada beberapa provider kita kerjasama gitu untuk fiber optik gitu kan. Kemudian kita kelola juga pas masuk beberapa bisnis yang kita anggap merupakan bisnis turunan kawasan yang masih related dengan pengelolaan kawasan industri, itu kita coba innovate, kita coba bangun itu loh, supaya recurring income kita tumbuh. Nah ini untuk menopang, karena ini bagian kita shifting dari bisnis utama yang memang kalau untuk kita growth agak signifikan itu kita harus cari lokasi baru. Betul. Ya, harus cari lokasi baru, lokasi yang lebih luas ya, sehingga growth kita untuk di bisnis utama akan tumbuh. Nah, tapi karena kita masih punya keterbatasan, kita memang saat ini sedang mengupayakan beberapa kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah ya, kabupaten ya, untuk rencana pengembangan lokasi baru. Artinya memang spot by spot ya, tapi mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan dalam beberapa waktu ke depan supaya kita juga bisa growth secara signifikan. Ya itu sih yang kita lakukan. Untuk lokasi ini ada berapa hektar Pak saat ini? Jadi total kawasan Kema ini kurang lebih ada 340 hektar. 340 ya 340 hektar. Memang kalau dari 340 hektar itu hampir sebagian besar itu sudah terutilisasi, baik terutilisasi oleh tenan ya, oleh mitra tadi yang 273 tadi, ataupun untuk penyediaan infrastruktur ya, seperti wastewater treatment ya kan, limbah, air bersih ya, kemudian yang disediakan untuk tenan, kemudian untuk infrastruktur beberapa depo ya dan sebagainya. Nah itu memang secara total sebagian besar mungkin bisa dikatakan 90% sudah terrealisasi dari 340 hektar tadi. Nah sisanya memang kita coba optimalkan tadi untuk mendukung bisnis recurring ya, untuk misalnya dalam waktu dekat ini kita akan, atau mungkin sudah kita kembangkan, sudah berjalan, tinggal kita kembangkan aja terkait penyediaan gudang konsolidasi ya, stok manajemen, masih related dengan bisnis logistik, bisnis turunan kita tadi. Jadi itu yang kita coba kembangkan. Seperti itu. Oke Pak, sejauh ini otomatis sudah banyak teman-teman yang mungkin tergiur untuk berinvestasi di sini. Kalau boleh tahu Pak, apa saja keuntungan yang didapatkan pemirsa ketika ingin berinvestasi di PT Kema ini? Yang pasti ketika investor masuk, tadi sempat saya singgung depan, artinya mereka punya kepastian lokasi, ya kepastian lokasi ya, artinya legalitas lokasi itu pasti di kami ya, karena lahan kami ini HPL ya, jadi nanti akan bisa diterbitkan SHGB dan HPL ya, artinya dengan jangka waktu tertentu 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun, ya total bisa 80 tahun. Artinya cukup panjang lah untuk investor mau berinvestasi, cukup panjang waktu itu kan. Dan cukup menguntungkan. Iya, pastinya mereka datang ke sini dengan kalkulasi bisnis yang pasti artinya. Kedua tadi kepastian lokasi ya, legalitas. Kemudian akses kita dekat tol, artinya sangat mudah. Strategis. Ya, strategis untuk mereka melakukan movement, pergerakan arus orang, arus barang ya. Artinya itu juga poin plus ya bagi investor ya. Ya, kemudian yang ketiga kita memberikan pilihan berbagai lokasi, artinya bentuk-bentuk kerjasama, artinya tidak hanya menyewakan lahan saja, kami juga bisa menyewakan
warehousing, gudang, atau kerjasama yang lain. Ya. Iya. Nah, fasilitas-fasilitas pendukung yang lainnya ini juga kita benar-benar support untuk siapapun investor yang ada di sini. Jadi artinya, jadi mereka akan dapat all packet, artinya oke, dia sewa lahan di kita untuk sarana pendukungnya, servis pendukungnya nggak usah diragukan, kita akan support itu loh. Oke Pak, selain yang disebutkan tadi, fasilitas-fasilitas apa saja yang mendukung bagi teman-teman yang ingin berinvestasi Pak? Ya, kemudian tadi mungkin sudah saya sebutkan, kalau untuk fasilitas yang kita miliki tadi sudah saya sampaikan, kita punya wastewater treatment plant, kita penyediaan air bersih juga ada, kemudian listrik. Untuk air bersih kita kita kerjasama juga dengan PDAM, fasilitas kita memang dikelola sama PDAM, kemudian penyediaan tenaga listrik ya, kita kerjasama dengan PLN ya, artinya PLN support kita, ya, kemudian untuk penyediaan gas, memang ini masih secara parsial, tapi ini kita coba ke depan mau kerjasama dengan PGN ya, perusahaan gas negara, bagaimana mereka juga sama BUMN juga bisa mendukung penyediaan energi ya, gas dalam kawasan, sehingga kita harapkan ini menjadi energi yang clean ya, clean artinya bisa mendukung penciptaan kawasan industri yang smart dan green. Ya, jadi penggunaan energi yang baik tadi yang clean tadi tentunya penciptaan kawasan yang green. Jadi memang kalau jangka panjangnya seperti apa ya Pak? Visi kita, dana reksa khususnya di klaster di klaster kawasan industri adalah salah satunya bagaimana menciptakan kawasan-kawasan industri ini menjadi kawasan industri yang smart dan green. Smart dalam arti kita bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi ya, teknologi ya, karena kita sekarang di era digitalisasi teknologi, kita harus manfaatkan teknologi bisa untuk mendukung komunikasi kita dengan klien, promosi dan sebagainya melalui digital marketing, kemudian tenant apps ya, artinya kita nanti akan coba kembangkan ke arah situ, semua terdigitalisasi sehingga kita memudahkan juga untuk monitoring, komunikasi dan sebagainya. Nah ini yang kita akan manfaatkan depannya. Jadi kita juga akan coba kembangkan juga untuk yang greennya tadi, selain selalu melakukan tadi ya normalisasi kawasan, lingkungan, saluran air, kemudian penghijauan, kemudian bagaimana kita menggunakan energi yang bersih tadi ya, bersih, kemudian kita juga coba nanti kembangkan juga pembangkit listrik tenaga surya di kawasan juga, artinya kita coba kembangkan walaupun skalanya kita bertahap dari yang kecil dulu, tapi intinya ke depan kita akan ukur kelayakannya apakah ini bisa kita implementasikan secara menyeluruh seluruh kawasan, karena di beberapa tempat, di beberapa lokasi memang sudah dilakukan dan itu cukup menarik dan baik tentunya bagi lingkungan kita itu. Oke, jadi PT Kimia ini memang sudah sangat memikirkan bagaimana jangka panjangnya ke depan seperti itu ya Pak. Tapi Pak, bagaimana ketika investor ingin melakukan investasi dan ingin memiliki tenan di sini? Apakah ada persyaratan-persyaratan atau seperti apa Pak? Ya, sebenarnya untuk persyaratan khusus mungkin tidak ada ya. Artinya mereka punya mereka datang ke kita, nanti kita akan layani, kita lihat kebutuhan mereka, investasinya seperti apa mereka butuh lahan industri yang akan mereka bangun sendiri, menjadi pabrik atau gudang sesuai spesifikasi mereka, atau mereka pengen yang ready serve yang sudah ada di kita, gudang kita juga sudah sediakan, mereka datang, tinggal lihat kebutuhan ukurannya berapa untuk investasi mereka. Nah, tinggal kita nanti lakukan perjanjian, ya, artinya menyewa lahan tanah industri ya istilahnya. Jadi tidak ada persyaratannya Pak? Oh tidak ada, artinya untuk persyaratan pun sebenarnya kita bantu pada saat mereka misalnya mau mendirikan pabrik, mendirikan gudang dan sebagainya. Kalau yang tadi di atas lahan kosong ya, itu kita bisa bantu tuh rekomendasi perizinan IMB dan sebagainya. Oh bukan persyaratan ya, malah dibantu. Waduh, kita luar bantu. Biasa sekali PT Kimia ini. Baik Pak, untuk upaya PT Kimia memberikan kenyamanan kepada konsumen, kepada tenan-tenan ini seperti apa Pak selama ini? Ya tentunya saya sendiri sangat komit dengan
bagaimana memberikan pelayanan yang maksimal, yang optimal kepada tenan ya. Ya. Karena tenan ini, mitra ini sudah seperti keluarga. Ya. Artinya saya anggap sebagai keluarga, artinya kita benar-benar harus memperhatikan, artinya harus apa ya? Harus ada komunikasi yang baik. Ya, kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik, komunikasi yang baik. Saling menguntungkan. Artinya tidak hanya sekedar kita sewa menyewa lahan, kita ini selesai, tapi juga sustainability-nya, going concern dari kerjasama ini apa, ya kan? Sebenarnya hubungan baik itu yang kita coba jaga. Bagaimana kita bisa menciptakan atau memberikan servis yang baik, terutama dari penyediaan basic infrastruktur dulu. Artinya kita mau menciptakan kawasan ini yang tadi saya sampaikan smart dan clean. Itu harus benar-benar nanti kita tidak hanya dalam angan-angan, kita coba visualkan. Artinya kita coba wujud nyatakan ya dalam perencanaan kita. Makanya kita coba perbaiki paling tidak wajah kawasan kita seperti apa. Dari depan kita coba bangun signage ya, artinya gerbang kawasan kita coba bangun. Artinya supaya orang atau tenan itu masuk ke kawasan Kima ini memang merasa punya value. Mereka tahu, oh ini saya akan masuk ke kawasan Kima, ya kan? Nah itu dari gerbang, kemudian dari pas masuk, dari lingkungan, jalan dan sebagainya, saluran-saluran kita coba perbaiki, kita rapikan, kita bersihkan supaya nanti kita bisa memitigasi potensi terjadinya banjir dan sebagainya. Nah ini kita coba bangun terlebih dahulu. Nah ketika servis ini sudah baik, saya yakin tenan pun akan merasa happy tinggal di Kima, ya. Betul, berinvestasi di Kima. Mereka merasa, wah Kima bagus nih, ya kan, servisnya bagus nih. Itu dulu yang ingin jadi fokus saya. Ya paralel memang kembali lagi bahwa mengelola kawasan industri ini memang tidak mudah. Banyak isu sosial, ya, banyak hal yang perlu kita pikirkan. Jadi dan high capital juga, karena berapa banyak capex yang harus kita siapkan untuk memelihara kawasan, ya kan? Betul, Pak. Nah ini tentunya butuh dukungan dari semua tenan mitra ya. Artinya bagaimana kita sebagai pengelola ini bisa memelihara kawasan ini supaya tetap baik, supaya semua orang yang ada dalam kawasan nyaman, ya kan, merasa happy, ya kan, merasa saya betah nih. Betul, ya Pak. kita anggap sebagai rumah para investor lah ya. Nah, jadi kita jadikan nyaman. Nah ke depan juga kita coba berupaya juga memberikan rasa nyaman itu dalam bentuk kita akan menjadikan Kima ini sebagai kawasan objek vital nasional. Ya, artinya kita sudah di-assess ya sama Kementerian Perindustrian ya, kemudian dalam proses ya memperoleh ini ya. Jadi intinya tujuannya kami ingin memberikan juga rasa nyaman ketika orang berinvestasi, mereka akan jauh dari gangguan keamanan, demo, apapun lah itu yang huru-hara yang bisa berimpact, yang sering terjadi kita lihat di beberapa kawasan industri, itu bisa kita minimalisir. Karena dengan penetapan OMNI ini, objek vital nasional, itu akan dijaga keamanannya, ketertibannya dan sebagainya. Ya artinya ini bentuk komitmen kami, ya kan. Tentunya kami memang perlu dukungan dengan beberapa pihak, tentunya pihak pengamanan ya, artinya dari kepolisian, TNI dan sebagainya. Tapi ini kita lakukan, tentu saja bagaimana kita bisa menjaga tenan ini tetap betah, investor ini tetap betah berinvestasi di Sulawesi Selatan khususnya kan. Artinya dengan mereka betah, ini akan menjadi mereka akan jadi marketing yang baik untuk kita ya. Mereka akan sebarkan, ini investasi di Kima, investasi di Makassar, di Sulawesi Selatan itu baik. Ayo datang ke sini, kita gerakkan. Sehingga itu akan mendorong perekonomian, memberikan multiplier efek tadi yang saya sebutkan tadi. Kepada Kota Makassar tentunya, Sulawesi Selatan. Baik Pak, sejauh ini memang tidak pernah, dalam bekerja tidak pernah lepas dari persoalan. Sejauh ini Pak, persoalan apa saja yang pernah dialami tenan dan diselesaikan oleh PT Kima itu sendiri Pak? Ya, tentunya dispute, permasalahan, kesalahpahaman ya sering terjadi lah ya. Ya seperti rumah tangga aja sering bermasalah kan ya. Betul, kita Pak, betul. Sering ada dispute ini. Ya saya ibaratkan kawasan industri juga kayak rumah tangga nih, rumah tangga. Jadi kita orang tua, anak
tenan-tenannya, Ya. ya kita sering adalah pasti ada permasalahan itu. Tapi sejauh ini bisa kita selesaikan, ya apa namanya, kita ini kan diharapkan ya sebagai kepala keluarga, sebagai tadi kan operator, pengelola, juga sebagai apa namanya, penengah juga. Ya. Kalau misalnya antar tenan juga berselisih seperti itu kan. Jadi kita nggak ingin salah satu tenan merugikan tenan yang lain. Ya. Nah, itu juga kita coba mediasi dan sebagai peran-peran sebagai pengelola kawasan itu memang kita kedepankan ya, bagaimana kita bisa jadi mediasi bagi para tenan kita. Begitu juga yang sering terjadi dengan kita. Artinya alhamdulillah selama ini bisa kita selesaikan ya dengan baik. Ya beberapa memang dalam proses ya kita coba edukasi, karena memang secara prinsip kita harus tahu kita tahu peran kita, tahu posisi kita sebagai pengelola kawasan, sebagaimana diamanatkan dalam tadi ya PP 142 2015. Kita juga punya kewenangan sebagai pemegang HPL, diberi kewenangan yang luas, dan para tenan juga diberi hak juga. Ya. Artinya selama kita memahami peran kita masing-masing ya, menjalankan kita peran masing-masing, tahu posisi kita masing-masing, tahu posisi hukum kita masing-masing, saya pikir semua akan bisa kita selesaikan secara baik. Itu. Oke, sejauh ini Pak, untuk PT Kima sendiri, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan itu sendiri, Pak? Ya, tentunya tadi berbagai upaya untuk meningkatkan bisnis ya, melakukan inovasi bisnis ya, selain bisnis utama tadi ya, penyewaan lahan tadi, itu kita lakukan. Jadi kemudian kita juga mencoba untuk tadi melakukan pengembangan lahan tadi ya, pengembangan lahan di beberapa daerah ya, kerjasama tentunya, karena untuk pengembangan kawasan industri ini juga high capital ya, karena untuk pembahasan lahan dan sebagainya. Nah, ini kita coba bangun kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah. Tadi juga saya barusan juga ketemu dengan salah satu pengelola kawasan dari dari Balikpapan ya, dari Kalimantan Timur. Jadi artinya mereka juga pengen belajar, ya pengen tahu juga bagaimana pengelolaan kawasan ini dari perencanaan sampai dengan pengoperasian. Nah, termasuk bisnis yang ada di dalamnya. Nah, ini tentunya bentuk-bentuk kerjasama ini juga akan tentunya bisa menambah exposure kita ya, exposure kita ke depan. Nah, tidak hanya kita mengelola yang ada sekarang, yang ada di kawasan industri Makassar, tapi juga kita bisa berperan ke kawasan pengembangan kawasan di daerah-daerah lain, di kabupaten-kabupaten, baik itu di Sulawesi maupun khususnya, di iya maupun di Sulawesi, daerah Indonesia Timur lah paling nggak itu. Waduh, luar biasa sekali Pak. Baik Pak, di tahun 2023 ini adalah pertanyaan yang dari tadi saya tunggu-tunggu. Ya. Ada isu resesi Pak. Bagaimana PT Kima sendiri menyikapi isu ini Pak? Ya, saya rasa gini ya. Isu resesi kan juga bukan sekarang ini aja ada kan, artinya dampak pandemi kita pada saat pandemi awal pun kita sudah diproyeksikan akan resesi kan. Betul Pak. Nah, kalau saya lihat untuk Sulawesi Selatan khususnya atau Indonesia pada umumnya, setelah ini selesai PKM ya, artinya atau setelah pandemi ini agak mereda COVID-19 ini, saya rasa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah membaik, jauh membaik ya. Di Sulawesi Selatan aja, di triwulan 3 atau triwulan 4 kemarin 2022, itu pertumbuhan ekonomi kan sudah di atas 4 atau 5% kan. Ya. Artinya itu menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Kita nggak perlu khawatir, artinya ya tetap lakukan yang terbaik ya untuk kita berperan dalam meningkatkan perekonomian ya di sektor kita masing-masing. Nah, dengan ini bergerak semua, pasti perekonomian akan bergerak dan itu akan memicu pertumbuhan ya. Sehingga saya rasa ya itu bisa kita eliminir lah. Artinya kita boleh khawatir tapi tidak boleh juga terlalu khawatir. Ya kan? Artinya kita harus optimis ke depan bahwa ke depan 2023, 2024 dan seterusnya itu pertumbuhan ekonomi kita akan semakin baik. Baik Pak, di tahun 2023 ini harus ada resolusi tentunya. Sejauh ini Pak, apa saja resolusi yang akan PT Kima lakukan ke depannya Pak? Ya, kalau bicara resolusi tadi yang saya sampaikan, kami ingin menduplikasi ya. Artinya menduplikasi itu artinya
kami ingin menduplikasi apa yang sudah kita lakukan ya. Ya, saya nggak mengatakan bahwa kawasan industri Makassar adalah kawasan yang terbaik di Indonesia. Tapi untuk Indonesia Timur, saya bisa jamin, saya bisa pastikan bahwa kita yang terbaik masih. Ya. Kami ingin coba duplikasi, artinya apa yang expertise yang sudah kami punya ini, kita duplikasi ke beberapa daerah. Artinya kita akan coba kembangkan tadi melalui kerjasama tadi dengan pemerintah daerah untuk kawasan industri kecil, ya, sebagai bentuk artinya supaya pertumbuhannya menyebar, merata, kawasan-kawasan industri baru, ya, yang untuk menopang pertumbuhan perekonomian di daerah-daerah. Ya, artinya ya nanti jangan heran nanti suatu saat nanti muncul kawasan industri baru, misalnya operate by Kima, seperti itu. Betul. Kawasan industri misalnya Takelar, operate by Kima, misalnya seperti itu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Betul. Jadi hal kayak gitu yang ingin kita coba bangun. Karena jadi, memang saat ini daerah butuh itu, Pak. Ya, makanya tentunya untuk pengembangan tersebut tentunya tidak lepas dari peran pemerintah daerah ya. Semua stakeholder nanti akan mendukung karena proses pendirian kawasan ini juga tidak mudah. Jadi butuh dukungan ya, butuh approval dari berbagai pihak ya, dari seluruh stakeholder sehingga rencana-rencana ini bisa kita lakukan secara baik tentunya. Oke Pak, di tahun 2023 ini selain rencana-rencana yang akan dilaksanakan ke depannya, apa saja harapan-harapan Bapak kepada PT Kima nantinya Pak? Ya, kalau saya sebagai manajemen tentunya berharap Kima ini terus bertumbuh ya. Artinya meskipun secara usia tahun 1988 ya, berarti kita sudah berapa tahun nih? Sudah 35 tahun ya? 35 tahun. Ya, kalau di ilmu manajemen mungkin atau korporasi usia 40 tahun perusahaan itu sudah masuk masa decline. Ya. Tapi saya sangat berharap ya paling nggak sebelum masuk ke fase decline itu kita paling nggak bisa stuck atau bisa terus bertahan di posisi itu. Artinya tidak turun. Nah, bagaimana supaya tidak turun? Artinya ya tadi kita dorong, kita coba shifting, kita melakukan turnaround ke bisnis-bisnis yang bisa mendukung recurring income kita. Nah, dengan adanya peningkatan bisnis tadi, dengan kita melakukan shifting turnaround bisnis tadi, ya kita harapkan ya kita nggak decline, ya kita terus growth, itu loh. Ya meskipun growth-nya mungkin tidak terlalu signifikan ya, tapi kita coba seperti itu. Jadi artinya fase kita ini fase memang survival, tapi harapannya kita bisa perlahan-lahan kita bisa scale up naik ke atas. Oke, luar biasa sekali Pak. Mungkin banyak sudah teman-teman yang mungkin mau menjadi investor di sini. Dan saya rasa yang pertama menghalangi seseorang untuk berinvestasi adalah rasa takut Pak. Ya. Bagaimana sih menjadi seorang investor, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa takut itu Pak? Waduh, kalau bicara bagaimana caranya jadi investor. Terutama kalau di PT Kima Pak. Ya, sebenarnya tidak perlu takut ya kalau menurut saya ya. Ya, saya mungkin belum pernah artinya melakukan atau jadi investor langsung di satu kawasan dan sebagainya. Tapi intinya dari apa yang saya lihat selama ini, sebenarnya kemudahan kemudahan investasi itu kan sudah diberikan oleh semua pengelola kawasan di beberapa daerah. Ya, kita pun di holding Dana Reksa pun diminta melakukan standarisasi ya, baik dari pelayanan, servis, melakukan pemasaran bersama, kemudian melakukan pengelolaan infrastruktur secara bersama ya, infrastruktur penyediaan kawasan dan sebagainya, kemudian standarisasi perjanjian dan sebagainya. Artinya kita diminta seragam sehingga ketika ada orang investor baik lokal maupun dari luar itu datang ke Indonesia, mereka akan dengan mudah mencari kawasan-kawasan dengan standar yang mungkin standar yang sama itu loh harapannya itu. Jadi artinya tidak ada yang perlu ditakutkan, khawatirkan selama memang punya visi untuk berinvestasi, mengembangkan satu usaha, saya rasa itu akan dapat support ya, baik dari pengelola sendiri maupun dari pemerintah daerah tentunya. Karena pemerintah daerah juga sangat mendorong kan, dalam beberapa kesempatan para pemimpin kita di daerah ini kan pasti selalu mendorong, ayo mari masuk kan. Karena itu akan bergerak semua kan, menggerakkan semua. Betul. Menggerakkan arus ekspor, arus impor,
semuanya harus uang lah itu. Oke, saatnya memang sekarang berinvestasi ya di PT Kima. Ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima Tapi kasih. sebelum itu Pak, saya ingin meminta izin untuk berkeliling karena mungkin teman-teman sudah sering mendengar PT Kima tapi tidak tahu bagaimana di dalamnya ini. Siap, Pak. siap, siap. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Silakan Mbak. Ya. Kalau ini Mbak, ini total, ini peta kawasan kita ya, peta kawasan kita. Jadi artinya memang akses kita langsung ke jalan tol ya, jalan tol ke arah pelabuhan. Ya, mungkin kalau ke pelabuhan sekitar 30 menit ya. Nah, memang kalau lihat dari gambar ini, memang cukup padat nih Pak. Jadi kalau misalnya yang kuning-kuning ini kita lihat ini yang sudah terisi. Oh, ini yang sudah terisi. Yang terisi. Nah, yang apa namanya, yang hijau-hijau ini yang belum. Jadi artinya tinggal sedikit sebenarnya. Sedikit sekali. Tapi memang dari yang terisi ini, memang ada yang belum digitalisasi. Nah, ini kita mau dorong kan, artinya supaya ini bisa dibangun, supaya bisa menggairahkan perekonomian juga. Artinya pertumbuhan kawasan juga akan meningkat kan. Tadi impact kan banyak kan, multiplier efeknya kalau mereka berinvestasi akan banyak impactnya. Nah, memang secara batas memang kita sebelah kanan ya, artinya sebelah timur ya nih Pak, timur ya. Sebelah timur nih Jalan Perintis ya nih ya. Di sini sudah Thalassa City ya, Citraland Thalassa City. Nah, kemudian ini sudah klaster juga nih, Thalassa City juga. Nah, ini sudah jalan tol. Jadi memang ada berapa lokasi depo kita di sini, fasilitas kita depo. Nah, ini semua beberapa memang sudah dalam kondisi sudah tersewa ya gitu. Oke, di sini Pak saya lihat memang lokasinya strategis, selain dekat dengan pelabuhan, tapi ternyata juga dekat dengan bandara udara. Ya, bandara udara. Jadi memang kita cukup dekat dengan beberapa tadi ya, infrastruktur pendukung, jalan tol, pelabuhan, bandara. Jadi ini sebenarnya juga bisa menjadi daya tarik bagi investor nilai untuk plus berinvestasi lagi ya di kita. Lokasi yang begitu strategis. Jadi ini. Oke pemirsa, itulah tadi jalan-jalan kita dan juga perbincangan kita bersama Bapak Direktur dari PT Kima. Bagaimana, apakah kalian sudah siap untuk berinvestasi? Tentunya investasi di PT Kima dan tentunya memberikan banyak kenyamanan dan juga banyak keuntungan bagi teman-teman. Nah, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Saya Wahda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.